Peningkatan volume penumpang juga terjadi di halte bus Transjakarta. Ya, di masa PSBB transisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan warga yang sehat untuk beraktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut terlihat di halte bus Transjakarta Cawang Uki hari ini misalnya. Nampak peningkatan jumlah penumpang dibanding saat penerapan PSBB sebelumnya. Fasilitas protokol kesehatan maupun petugas pengamanan diperketat guna memastikan masyarakat memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan PSBB. Memasuki masa transisi pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, suasana di stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat sore ini relatif lebih sepi. Tidak terlihat adanya antrean di depan pintu masuk stasiun. Melalui pengeras suara terdengar imbauan kepada para penumpang KRL agar selalu menjaga jarak. Tak hanya itu, memasuki stasiun penumpang juga diperiksa suhu tubuhnya dan wajib menggunakan masker. Aktivitas di stasiun Tanah Abang yang biasanya ramai dengan para penumpang kereta api juga berdampak kepada lingkungan sekitar stasiun. Para pedagang kaki lima dan sopir angkutan umum mengaku merugi karena sepinya penumpang kereta api. Berikut kami tampilkan informasi mengenai protokol kesehatan yang diberlakukan di stasiun dan juga pada saat menaiki KRL. Semua penumpang wajib menggunakan masker, hukumnya wajib tidak boleh tidak, dan harus diukur suhu tubuhnya sebelum mereka diperbolehkan untuk naik ke dalam gerbong KRL. Dan juga harus cuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, karena akan banyak bersentuhan dengan banyak objek di dalam KRL. Jaga jarak juga harus dilakukan sesuai dengan marka yang ada di stasiun dan juga di kereta, baik di dalam gerbong maupun di dalam peron stasiun, harus diperhatikan jaga jaraknya. Untuk anak berusia di bawah 5 tahun, dilarang naik KRL. Ini baru dimulai pada tanggal 8 Juni, hari Senin nanti. Lalu bagi orang tua, lansia berusia di atas 60 tahun hanya boleh naik KRL di jam-jam tertentu, yaitu di pukul 10 pagi sampai jam 2 siang saja. Ini juga mulai diberlakukan pada hari Senin nanti. Sementara untuk pedagang yang membawa barang dagangannya hanya boleh naik KRL di jam yang sama seperti lansia tadi, pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu bagi semua petugas KRL harus menggunakan pelindung wajah dan juga mengenakan masker untuk melindungi diri mereka dari paparan virus. Sementara penumpang juga dilarang berbicara selama berada di kereta, termasuk berbicara melalui telepon. Ini untuk mengurangi resiko penyebaran virus terjadi di dalam gerbong kereta. Sementara musola di dalam stasiun tidak akan menyediakan karpet, sarung, sajadah maupun mukena. Ini alat-alat perlengkapan sholat tidak disediakan, harus membawa sendiri-sendiri. Sekali lagi untuk mengurangi resiko penyebaran yang terjadi di wilayah stasiun. Ibu kota tengah memasuki masa PSBB transisi menuju pola hidup baru. Lalu bagaimana kondisi situasi terkini petang ini di stasiun Manggarai dan juga Tanah Abang? Ada rekan kami, Maria Gerarda dan juga Desti Kusumo yang akan mengabarkannya. Kita terlebih dahulu menuju stasiun Tanah Abang. Desti, bagaimana informasi saat ini di sana? Sira dan juga pemirsa, sore hari ini kalau kami memantau di stasiun Tanah Abang, memang untuk penumpang sendiri ini jauh lebih ramai dari siang hari tadi, karena ini merupakan jam-jam padat, jam-jam sibuk. Biasanya orang-orang yang bekerja ini pulang bekerja dan menggunakan KRL ini sebagai moda transportasi mereka. Nah, ini saya berada di peron 5 dan juga peron 6. Ini biasanya memang stasiun Tanah Abang ini merupakan stasiun transit yang menjadi favorit bagi warga yang akan menuju ke arah Serpong, kemudian menuju ke Bogor dan juga Depok. Nah, kalau di jalur 5 sendiri ini memang untuk mengarah Serpong, dan di jalur 6 ini
ini nantinya akan mengarah ke Rangkas Bitung. Kalau kita lihat sebenarnya untuk protokol kesehatan di PSBB transisi ini tidak jauh berbeda dengan saat masa PSBB di DKI Jakarta yang sebelumnya sudah diberlakukan. Mulai dari adanya pembatasan-pembatasan para penumpang yang akan masuk ke kereta, di sini sudah ada garis-garis merah yang memang disediakan oleh pengelola stasiun untuk membatasi jarak antara penumpang satu dan juga penumpang yang lainnya. Begitupun dengan kondisi di dalam kereta sendiri, kita lihat bahwa sebenarnya untuk jarak dari para penumpang, satu penumpang dengan yang lainnya ini juga terlihat begitu, tidak boleh saling berdekatan, bahkan ada tanda yang jelas yang tidak memperbolehkan penumpang ini untuk saling berdekatan. Nah, tentunya di masa PSBB transisi ini pengetatan ini terus dilakukan, bahkan untuk personil sendiri ini tentu ditambah mulai dari personil TNI, kemudian personil Polri, ini dikerahkan di sejumlah stasiun dan salah satunya ini di stasiun Tanah Abang. Karena kita ketahui bahwa di PSBB transisi ini nantinya sejumlah perkantoran ini sudah mulai dibuka aktivitasnya kembali sehingga akan memicu kepadatan di stasiun-stasiun, berapa antaranya ini merupakan stasiun Tanah Abang yang menjadi pusat kepadatan dari penumpang yang biasanya menggunakan moda transportasi KRL. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mengatur para penumpang ini agar selama PSBB transisi ini banyak yang mematuhi, tidak berdesak-desakan dan mematuhi protokol kesehatan? Kita akan langsung berbincang dengan Dandim Jakarta Pusat. Selamat sore Bapak Kolonel Infantri Wahyu Yudayana. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak Wahyu, ini kan kita menuju ke PSBB transisi begitu. Nah, ini bagaimana ini untuk mengatur para penumpang yang tentunya ini sudah mulai akan berlaku, kantor-kantor ini sudah akan mulai masuk begitu, Pak? Baik, jadi seperti yang kita ketahui, sekarang sudah berlaku PSBB transisi, di mana beberapa sentra masyarakat publik itu sudah mulai dibuka. Salah satunya tentunya yang mulai dibuka adalah transportasi KRL di stasiun Tanah Abang ini. Sehingga saya beserta dengan jajaran stasiun Tanah Abang, Polri, ya, bersama-sama untuk mengatur masyarakat sehingga protokol kesehatan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kita yakinkan semua menggunakan masker. Selanjutnya kita atur jaraknya dengan baik, sesuai jarak aman, sehingga mereka menunggu kereta itu tidak bergerombol lagi. Semua sekarang tertib seperti ini. Nah, setelah naik seperti yang Mbak lihat tadi, di dalam juga sudah diatur oleh pihak KCI dengan pengaturan 50%. Demikian. Sebenarnya titik-titik mana saja sih, Pak, yang sebenarnya berpotensi terjadi penggerombolan ataupun kepadatan dari para penumpang begitu? Jadi yang berpotensi untuk menimbulkan penumpukan di stasiun KRL itu rata-rata di tangga. Jadi begitu turun, warga masyarakat kita turun, mereka berebut untuk naik ke tangga, untuk segera naik ke lobi atas atau beralih ke kereta selanjutnya tentunya. Dan itu harus kita atur. Sehingga yang paling riskan tentunya selain antrian ini adalah tangga. Riskan dari sisi penularan penyakit ataupun dari sisi keselamatan, kecelakaan. Nah, itu kita harus atur betul. Kadang-kadang kita buat kontraflow bersama dengan stasiun, kita buat kontraflow supaya tidak ada penumpukan. Pak, coba yuk kita terakhir coba cek bagaimana kondisi di dalam kereta sendiri. Apakah ini sebenarnya sudah memenuhi standar dari 50% penumpang yang diharuskan pada masa PSBB? Yang tanda-tanda sudah ada di sini, Mbak, ya. Sudah ada garis-garis merah seperti ini dan itu sudah ditepati oleh warga masyarakat. Rata-rata masyarakat juga sudah menggunakan masker. Selanjutnya di dalam juga kapasitasnya duduk juga sudah tidak berdekatan, ada tanda seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi. Tinggal kita terus mengingatkan, mendisiplinkan masyarakat. Ini memang optimis ya masyarakat ini bisa terus mematuhi tanpa harus ditertibkan begitu keras begitu ya, Pak ya. Oke. Kami dengan tahap-tahap awal turun bersama-sama dengan semua komponen mendisiplinkan masyarakat. Harapan kami nanti menjadi kebiasaan baru oleh masyarakat. Terima kasih Pak Wahyu Yudayana atas waktunya. Kita harapkan semoga di stasiun Tanah Abang ini tertib ya, Pak ya, penumpangnya. Ya, begitulah sedikit informasi yang bisa kami berikan kepada Sira dan juga pemirsa TV One bagaimana saat ini kondisi di stasiun Tanah Abang. Sementara demikian kembali ke Sira di studio. Ya, Desti Kusuma mengabarkan dari stasiun Tanah Abang. Kita ke Maria Gerarda di stasiun Manggarai. Sepertinya tidak lebih ramai dibandingkan di Tanah Abang ya. Kita lihat kondisi di sana seperti apa, Maria?
Baik Alfat, Sira dan juga pemirsa, selamat sore. Untuk kondisi di stasiun Manggarai saat ini memang terlihat tidak terlalu ramai. Seperti kita ketahui bahwa stasiun Manggarai ini adalah stasiun transit atau salah satu stasiun yang biasanya selalu ramai, apalagi pada jam-jam sibuk. Seperti pada sore hari ini terlihat di gerbong kereta di belakang saya saat ini terdapat kepadatan penumpang di dalam rangkaian kereta. Ini meskipun pada saat ini sedang pandemi dan juga hingga saat ini sudah mulai memasuki masa transisi PSBB DKI Jakarta, dan terlihat di hari pertama ini nampak kepadatan di dalam rangkaian kereta. Ini adalah kereta dari arah Jakarta Kota yang akan menuju ke Depok dan Bogor. Seperti kita ketahui juga pemirsa bahwa pada pagi hari tadi juga terjadi kepadatan di rangkaian kereta dari arah Bogor menuju ke Jakarta Kota, dan begitu juga halnya dengan sore hari ini. Sementara untuk sejak siang tadi yang kami pantau tidak terlalu banyak penumpang baik yang ada di dalam rangkaian kereta maupun juga yang ada di stasiun. Namun untuk sore hari ini terlihat kepadatan di dalam rangkaian kereta. Namun untuk di area stasiun tetap kondusif, tidak ada kepadatan seperti pada masa sebelum corona. Seperti kita ketahui bahwa stasiun Manggarai selalu padat. Dan untuk kebijakan dari PT Komuter Indonesia, Kereta Komuter Indonesia menetapkan bahwa terdapat sejumlah protokol, diantaranya adalah pembatasan untuk balita tidak diperbolehkan untuk menumpang KRL, kemudian juga ada pembatasan jam untuk penumpang lansia di atas 60 tahun, hanya diperbolehkan menaiki KRL dari pukul 10 hingga pukul 2 siang. Di luar jam itu tidak diperbolehkan untuk memasuki area stasiun maupun menumpang KRL. Ini tentunya menjadi concern juga dari pemerintah dan juga PT KCI, karena kita ketahui bahwa untuk balita dan lansia adalah kaum yang paling rentan untuk terpapar virus COVID-19. Sementara itu untuk kebijakan seperti PSBB pada saat sebelumnya, diantaranya adalah wajib mencuci tangan pada saat memasuki stasiun, kemudian wajib menggunakan masker, kemudian juga harus menjaga jarak di dalam rangkaian kereta. Ini tentunya masih terus dipantau secara ketat oleh pihak KCI. Namun seperti yang kita ketahui tadi bahwa terdapat kepadatan penumpang atau peningkatan volume penumpang. Untuk itu PT KCI memperbanyak rangkaian kereta, jadwal keberangkatan kereta, di mana sebelumnya dimulai pukul 5 pagi hingga 6 sore. Namun untuk di hari pertama ini tanggal 5 Juni untuk keberangkatan kereta dimulai pukul 4 pagi di wilayah-wilayah penyandang DKI Jakarta dan penyangga maksud kami, dan juga dilanjutkan sampai pukul 8 malam. Sementara demikian, Alfat. Maria Gerarda, informasi langsung dari stasiun Manggarai yang sangat ramai di dalam gerbong. Di dalam ya. gerbongnya itu perlu jadi catatan juga, semoga bisa jadi perhatian ke depannya ya. Betul.